Saya ada cerita di saya tulis status cerita di di beranda saya. Nah, itulah yang terjadi gitu loh. Oh gitu. Jadi kami memang nggak melihat si pelakunya sama sekali karena berpikiran pelakunya nggak keluar dari mobil tuh Kak ya posisinya? Enggak, padahal kami itu berpikiran positif. Dia itu berhenti mau tolong gitu loh. Posisi kakak pakai mobil Kak kan? Saya pakai mobil, kami dari lawan arah gitu loh. Gitu. Karena suami dan saya itu tergerak menolong lebih dahulu korbannya. Benar. Karena kemanusiaan pasti seperti itu kan. Benar. Sampai saya teriak-teriak, tolong, karena suami saya udah nyebur ke paret. Suami saya posisinya udah nyebur ke paret karena sudah ini korban gitu. Gimana caranya buat ngangkatnya itu kan butuh orang gitu kan. Jadi ada 2 orang lah turun yang menyambut ke atas gitu. Jadi yang ngangkat itu suami kakak Kak ya? Suami saya nyebur ke paret karena memang ya namanya kemanusiaan refleks kan. Benar, saya pengen nolong dulu ini si korban, apa yang bisa kita lakukan ya cuma itu gitu. Makanya pas tahu itu mobil kabur ya sempat nitikin air mata juga, ya Allah kok jahat banget gitu kan. Iya benar Kak. Itu warna mobilnya apa Kak ya? Coklat agak kemerahan. Marun mungkin ya, merah-merah marun gitu ya? Enggak, tapi coklat, dia lebih ke coklat gitu. Oh, lebih ke coklat jatuhnya. Dan mobil itu bukan mobil, dia mobil minibus, bukan mobil murahan lah, taruhlah bukan mobil ini, mobil bagus loh. Sejenis Avanza gitu? Iya minibus kayak gitulah. Itu ya makanya kita refleks karena melihat itu ada mobil rusak parah bagian depannya. Bagian depannya itu rusak parah, penyok parah gitu kan. Suami saya bilang, itu kayaknya ada yang ketabrak. Nah gitu. Langsung turun kok nggak ada orang karena waktu itu nggak ada orang. Turun. Itu tepatnya gitu. Pukul berapa Kak ya? Jam 9 malam gitu Kak ya? Jam 9-an kalau kita habis makan malam, jam 9 lewat lah. Karena pas kita lewat itu memang sesaat setelah kejadian gitu. Bukan pas kejadiannya, karena kita nggak lihat kejadiannya, itu sesaat setelah kejadiannya. Tapi mobilnya masih di situ ya waktu kakak ke situ? Masih di situ waktu kami suami saya terjun ke dalam parit itu, ya mungkinlah kesempatan dia lari gitu. Dia lari ke arah mana Kak? Dia larinya? Ke arah masuk ke Mega Legenda itu. Oh, masuk ke arah masuk katanya itu udah dikejar sama motor katanya bilang gitu. Tapi yang ngejarnya pun nggak ada balik lagi laporan, nggak dapet kayak atau apa. Kayaknya nggak tahu deh dikejar atau enggaknya gitu. Ya. Makanya, coba kepikiran di foto atau apa, tapi sama sekali memang nggak kepikiran ke situ. Kan gini kan Kak. Jadi kan kita nih kan lagi komunitas Gojek ini kan banyak di Batam nih kan. Jadi beberapa dari kita ini ada melihat postingan kakak kan. Jadi cobalah tanyain siapa yang mau telepon, coba biar saya yang telepon gitu kan. Itu maksudnya dengan gimana kronologinya seperti apa gitu kan. Sampai kakak kira-kira ada ya seperti itulah. Kira-kira seperti itulah yang saya ceritain di Facebook maksudnya di Facebook tuh di beranda saya sendiri gitu kan. Karena takutnya gini Kak, dari sebagian orang mungkin masa sih si kakak nggak lihat nomor platnya, masa sih gitu kan. Karena keadaan refleks karena memang sama sekali nggak kepikiran dan memang kita masih tetap berpikiran positif, dia mau turun, mau bantu. Iya kan, rupanya enggak Kak. Karena sekarang kemanusiaan aja lah. Kalau kita di posisi seperti itu, ya kan, yang kita utamakan korban pasti. Iya. Nah itu yang kami lakukan. Si korban ini kan dia ninggalin anak masih di rumah sakit, ya kan. Yang istrinya kan baru melahirkan tuh. Istrinya baru melahirkan, anaknya masih di rumah sakit posisi sekarang, prematur, masih di inkubator. Posisinya tuh. Terus si korban juga baru mau masuk kerja, itu tuh korbannya tuh. Posisi rumahnya sih daerah Batam Center kan, tepatnya saya kurang tahu. Tapi kemarin mana itu Kak? Karena saya juga orang Batam Center. Iya, karena kemarin kan dimakamkannya kan di
Kabil tuh ditambau, ya ditambau. Karena dari pihak kurang tahu lah apakah nyewa, apakah apa di Batamenter kan sampai dibawa ke rumah keluarganya di Kabil sana, gitu kemarin itu. Saya pengen tahu kan apa gimana ya kan. Berarti apa yang kakak ceritakan di Facebook ya itulah kak ya, yang sebenarnya terjadi gitu ya. Itulah karena kita nggak melihat kejadian tapi kita melihat sesaat setelah kejadian mobil itu berhenti. Kita berhenti karena melihat mobil itu ya kan. Kenapa itu gitu kan. Suami saya bilang kayaknya ada yang ketabrak. Nah benar aja ada satu pengendara ojol juga di situ cuma sendirian. Dia celingak-celinguk, makanya saya tanya. Ditanya sama ada suami saya. Juga di situ kak ya? Ada. Ditanya sama suami saya, ada apa pak? Gitu kan. Ada orang ketabrak tuh nyemplung ke bawah gitu. Kan si korban tuh pasti megang handphone tuh kak? Handphone dia, iya saya yang pegangin pada saat itu. Kakak yang pegang handphone. Karena nggak bisa karena apa sih namanya kode ya, nggak bisa gitu kan. Jadi pada saat itu saya mau lapor ke polisi karena nggak ada yang saya mintain tolong. Pak, tolonglah lari dulu ke polisi karena kita telepon polisi nggak ada yang nyambung sama sekali nomornya. Jadi kakak yang lapor ke polisi ya? Saya yang datang ke kantor polisi. Ke Polsek Batam Kota? Polsek Batam Kota. Dari Batam Jadi Kota ini ke Laka tolong Lantas. siapa yang mau ini tolong siapa yang mau pegang handphone, nggak ada yang berani pegang handphone. Nah, saat itu suami saya letakin di atas tubuhnya korban, ya kan? Korban itu masih bernafas nggak ya? Masih di situ ya? Waktu diangkat itu masih kayak yang ngorok gitu. Itu masih ada nafasnya. Udah tinggal separuh lah ya kak ya? Tapi pas diletakin handphone itu kata suami saya, kayaknya udah nggak ada nafasnya gitu. Oh gitu. Nah karena posisi saya nih bawa anak 2. Iya. Mobil saya mobil sedan, ya kan. Nah susah pula ya kan, anak saya udah histeris ketakutan. Iya. Pertimbangan itulah ya sudah kita pulang aja. Anaknya sampai sekarang masih kayak ketakutan. Kita lewat itu ya memang sesaat setelah kejadian, jadi memang tidak melihat kejadiannya. Cuma kalau dari pengamatan kita lihat kerusakan si mobil dan sampai si motor itu jatuh ke dalam parit beserta korban, itu kayaknya memang benturan sekeras-kerasnya. Kencang nggak ya? Benturan kencang ya? Iya, karena memang rusak. Kan ada kayak macam spakbor atau apa itu berserakan di jalan. Sama helm korban. Nah, kan yang parah itu bagian kening ya, karena si parit itu kan semen. Saya lihat fotonya di bagian kening. Jadi memang kata suami saya, si parit itu semen yang digenangi air cuma sekitar semata kaki. Jadi mungkin kepalanya itu membentur semen itu. Karena si helmnya terbang. Helmnya lepas ada ya? Di jalanan, iya. Helmnya ada di jalanan. Ada di jalan. Saya paham. Cuman saya kan pengen maksudnya tuh ini loh gitu nyatanya gitu kan. Saya sudah bicara dengan si saksi gitu kan kayak ini loh. Nah, gitu. Kalau cuma tertulis saya kan kadang orang kan lain-lain nggak pikirannya kan. Iya, kalau mungkin dari saya paham sih pasti kakak panik bawa anak lagi, saya bilang kan mana mungkin, saya bilang pasti yang didahulukan dia si korban. Baru mau inget ngejar si mobil kan yang kita dahulukan. Si korban yang didahulukan. Itu memang. Jadi memang kayaknya benturannya sangat kuat karena saya lihat mobilnya memang hancur bagian depan. Oke, terima kasih. Makasih kak ya. Salam buat keluarga korban ya. Iya, siap kak ya. Kita ikhlas menerima ini semua. Iya, kak. Kita cuma bisa itu yang kita lakukan pada saat itu. Gitu. Makasih banyak kak udah ngasih informasi juga kak ya. Mohon maaf waktunya terganggu. Ya, assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam.